Nah, di konten gue yang kali ini gue akan bahas tentang PTBA. Jadi kita pakai rumus yang tadi ya, tentang harmonic pattern yang versi modifikasi gue. Jadi kalau lu lihat gambar chart gini, biasanya sih kalau saham gue pakai D1 ya chartnya. Jadi lu selalu berasumsi paling kanan itu adalah bisa C, bisa D. Pertama gue mikir D. Kalau ini D, berarti ini C. Ini C, ini B. Ini B, ini A. Ini A, ini X. Ingat, B itu tidak boleh menjebolin X. Berarti ini buka. Karena ini B ngejebolin, berarti dia bukan D. Sekarang kita berasumsi yang lain. Lembar terakhir adalah C. Kalau ini C, ini B. Ini B, ini A. Ini A, ini X. Oke, masih bisa masuk akal. Sekarang, kita bikin Fibonacci-nya. Kita pasang. Oke, setelah kita pasang gini, kita pasang lagi tentang harmonic pattern-nya. Nah, oke, sebenarnya gue sempat bahas gitu, kebilang sama bahas ya, oke, lupakan. Jadi gini nih, saham PTBA menurut gue dia akan sekalinya dia akan terbangnya tuh di saham naik gitu ya sampai 2620. Harga 2620 nyentuh, dia akan turun. Turunnya kemana gitu? Menurut gue paling worst case ya di turunnya akan di harga 2000 gitu atau 1970. Ya, 1970 itu turunnya. Habis itu dia bakal naik lagi gitu. Karena habis D-nya itu patternnya di bawah. Ketika pattern D-nya di bawah dia akan disupport. Makanya D bikin naik gitu. D D bikin naik karena D-nya di bawah gitu. Jadi saat ini fasenya itu PTBA itu lagi di fase dari B ke C, di mana B-nya dari bawah menuju C. Nah, gapnya itu lumayan tinggi nih. Jadi kalau lu mau beli sekarang, ya lu lepasnya itu ya di 2620 gitu. Karena habis 2620 si PTBA ya bakal turun tuh, kagak mungkin naik lagi. Tapi kalau ya lu mau safety banget ya lu beli di 1970 dan lu tunggu selesai sampai urusan C karena C itu bisa aja di 2620 atau C bisa berakhir lebih cepat gitu. Tapi kalau gua ya gua akan beli di 1970 ya masih entaran sih. Kalau lu mau belinya sekarang ya TP-nya jangan jauh-jauh. TP-nya ya di 2620 aja atau 2600 ya lu TP. Karena ya itu udah ada area resisten lagi karena harganya nggak bakal terbang lagi karena harganya akan rebound dari atas ke bawah nih. Gitu. Ya emang metode gua yang ini tidak bisa diaplikasikan atau bisa tidak patternnya nggak bisa langsung ditemukan di saat lu analisa. Emang dari pengalaman yang gua alami seperti itu. Jadi ada 1 minggu 2 minggu gue nggak ngapa-ngapain atau 2 minggu gue gak setelah nggak ada yang kena posisi gue nih setelah 2 minggu gue harus ngecek lagi. Biasanya gue setiap seminggu sekali gue bakal ngecek posisi gue. Apakah posisi gue maksudnya adalah pending order nih, gue ada pasang buy di sini, sell di sini gitu. Kenapa sih belum kena? Apakah ada opportunity atau pattern yang sebenarnya ada nih pattern yang gue inginkan, namun gue nggak jeli gitu. Kira biasanya seminggu sekali gue QC, gue cek ulang pattern gue ada yang salah nggak, oh udah bener, emang apakah emang itu lagi nungguin waktu ngebentuk patternnya sampai hit open position aja atau emang pattern posisi gue udah halu, udah terlalu jauh masangnya, jadi gue harus menganalisa ulang karena sudah ada pola baru lagi yang akan terbentuk yang kayak gitu sih. Tapi at the end ya dalam 1 bulan gue bakal ada transaksi, ada aja kayak 2 3 transaksi gitu.
yang kena gitu. Hmm, kenapa 2-3 transaksi kayak dikit banget nang gitu, dikit banget ton. Ya, ya kembali lagi gitu. Sebenarnya baik scalper, investor, swing trader, dia itu targetnya sebenarnya apa sih? Gua agak rewind, agak mundur nih, ulang. Targetnya apa sih? Targetnya adalah, ya yeah, sorry, ya agak bersin. Eh, nilai tabungan deposito, yaitu 5% per tahun. Obligasi 8% per tahun. Syukur-syukur high risk, agak risk ada returnnya. Kalau lu taruh reksadana 20% per tahun, tapi itu mujizat banget, kagak pernah gue ngeliat di Indonesia ada yang ngasih 20% per tahun. Ada juga namanya P2P lending sekarang, per tahun itu 20%. Tapi ya risknya ya kalau terjadi gagal bayar lu juga ikutan nganggung. Jadi ya risknya cukup cukup tinggi ya. Nah, intinya kan 20% per tahun kan paling maksimal. Berarti gua itu kalau rugi per trade itu tuh 2% yang gue taruhin. 2% rugi, 2% koma titik-titik untung gitu. Berarti sebenarnya dalam 1 bulan gue cukup trading 2 kali bener. Pokoknya setelah ada bener rugi, bener rugi, bener rugi diakumulasi, ternyata bener gue surplus 2 kali lebih gede. Surplus 2 gitu. Misalnya bener gue analisanya ada 10, terus ternyata open posisi gue yang salah itu ada 8. Setelah diselisih kan berarti ada 2 yang plus kan. Nah, 1 plus itu gue untung 2%. Berarti ini kan gue sebulan ada 2 plus. Berarti untung gue adalah 4%. 4% per bulan dikali 12 bulan. Berarti kan itu 48%. Berarti gue udah jauh lebih hebat dibandingin pengelola money apa? Gue lupa namanya. Ya pengelola pialang atau money management, tempat yang reksadana gitu loh. Jadi kan ada CFA-nya gitu. Ya lu lebih jago daripada CFA tersebut karena lu udah menghasilkan 48%. By yourself, lu belajar otodidak aja gitu. Maksud gue ini nggak mesti saham forex atau apapun ya, kayak di dunia luar investasi semua instrumen sama, pacuannya adalah ini obligasi, reksadana, deposito, seperti itu. Mau bisnis apapun ya acuannya situ gitu. Jadi ya 48% ya udah hebat gitu. Dan apalagi kalau lo punya memiliki metode yang gue jalanin. Dengan metode gue yang sama, mau kapitalnya itu kecil, kapitalnya itu gede, untungnya itu persentasenya sama. Jadi ketika lu modal 1 juta jadi 1 M, lu nggak kelabakan. Orang metodenya sama, lu tinggal ganti jumlah nolnya doang, jumlah lotnya doang, jumlah transaksinya doang yang lu banyakin. Keuntungannya mah sama. Jadi yang nggak ada deg-degan di situ. Sampai sini paham yang mau gue sampaikan? Ya, itu aja sih yang mau gue tekanin untuk saat ini tentang teori trade gue. Jadi market outlook untuk beberapa saham ya sudah gue selesaikan ya. Di next video gue akan bahas tentang time value of money. Tadi gue juga sempat ada nyinggung-nyinggung ya kan. Ya udah, sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye bye.